Sebelumnya terima kasih banyak kepada pembawa acara yang sudah menyempatkan dan memberikan kesempatan kepada saya. Dan sebelumnya saya izin Bapak, Ibu dosen, serta para wali dan teman-teman sekalian, saya izin masuk tanpa salam. Perkenalkan, saya Kelvin Febrian, selaku narator yang akan memandu terkait dengan pementasan teater Dula Palete dengan lakon Dokter Gadungan. Tuan Engle, seorang pria tua yang memiliki keseharian sebagai pemotong dan penjual kayu, kini mendapat tekanan dari sang istri untuk menjadi seorang dokter. Sampai suatu hari, ia dipertemukan dengan inang yang memaksanya mengaku dokter dengan memukulinya berulang kali. Lantas, bagaimana kisah Tuan Engle selanjutnya? Apakah ia berhasil menjadi seorang dokter? Atau justru menjadi malapetaka untuk dirinya? Dan inilah dia, pementasan teater Dula Palete dengan lakon Dokter Gadungan. Selamat menyaksikan. Punya cepat. Mabuk lagi kamu. Bau sekali. Apa? Sudah sering aku bilang, jangan suka mabuk. Kamu ini kerjanya mabuk terus, membuang-buang uang untuk kesenanganmu yang tidak jelas itu. Berisik sekali kamu, Martin. Jangan dekat-dekat, bau. Aku menghabiskan uang yang aku cari dengan jerih payahku sendiri. Jadi payah apa? Menjual kayu yang tidak seberapa itu. Tutup mulutmu, Martin. Apa kamu bilang? Menjual kayu yang tidak seberapa itu. Sudah sering aku katakan, jangan pernah meremehkan pekerjaan kau. Aku ini pekerja keras loh. Ada. Iya, Martin. Sudah sering aku bilang, aku tidak pernah suka sama pekerjaanmu itu. Ya itu sama. Tetapi selama kita menikah, aku selalu menafkahimu dari menjual kayu dan mengabdi kepada dokter itu. Ya walaupun aku pakai sih untuk bersenang-senang sayangku. Itu masalahnya. Kenapa kamu tidak menjadi dokter saja seperti apa yang aku mau? Tidak. Aku kepala rumah tangga di sini, Martin. Aku bebas melakukan apa yang aku sukai dan aku kerjakan. Oh, begitu. Itu yang kau mau. Martin. Sudah sering aku bilang, aku tidak pernah suka sama pekerjaanmu itu.
seperti kamu. Kamu sangat menjengkelkan. Benar kata Aristoteles bahwa istri itu lebih kejam dari seekor naga. Ini biar hijau baik mas. Ini kenceng-kencengin mana? Ini matiin dulu gimana? Udah jangan jadi terus terus di master aja gimana duduk jangan Baik, biar bagaimanapun mukaku sekarang, aku tidak akan pernah melupakan kebencianku terhadapmu. Dalam hati, aku mencari cara untuk membalas perbuatannya. Karena dia sudah memukulku. Aku tahu betul, setiap istri pasti memiliki cara untuk membalas perbuatannya. Tapi balasan apa yang pantas untuk si langganan penjara itu? Aku ingin balas dendam yang betul-betul balas dendam. Dan bisa ia rasakan siksaannya seperti apa yang sudah aku alami. Aduh, tunggulah sini. Benar-benar tidak masuk akal. Aku secara terus terang tidak tahu bagaimana Surakati. Apa boleh buat? Memang tugas seorang inang. Kita harus patuh pada majikan kita. Kita berdua berkepentingan dengan kesehatan anak majikan kita, anak gadisnya. Tidak sanksi lagi. Perkawinannya yang sampai sekarang harus diundur karena penyakitnya. Jangan dibicarakan. Mungkin akan menguntungkan kita. Menguntungkan apa? Horatio yang dermawan mungkin sekali akan berhasil merebut hatinya. Dan biarpun gadis itu menunjukkan cintanya pada seorang yang bernama Leandro. Leandre sejak kapan nama dia Leandro? Leandre. Sudahlah, siapa nama dia? Kau sendiri tahu kan? Ayahnya tidak pernah setuju bermenantukan dia. Ya, aku tahu itu. Tapi, apa yang sebenarnya majikan kita pikirkan? Setelah beberapa dokter yang panggil, apa hasilnya? Betul. Siapa itu? Cek. Betul sekali. Siapa? Untung masih harus Maaf Tuan dan Nyonya, aku tidak melihat Tuan dan Nyonya karena pikiranku ada yang mengganggu pikiranku. Pikiranku penuh sekali. Lebih ku samperin lah.
Nyonya, semua orang di dunia ini punya kesusahan. Kami pun juga seperti itu. Sedang mencari sesuatu yang ingin sekali kami temui. Ya. Betul itu Nyonya. Barangkali ada yang bisa aku bantu. Mungkin saja. Kami sedang mencari orang pintar. Ya, semacam dokter khusus Dokter khusus. yang dapat membantu kami menyembuhkan anak majikan Anak majikan kami. Anak majikan kami sakit. Ia terkena penyakit langka yang tiba-tiba tidak bisa mempergunakan matanya. Tuhan sudah memberikan jalan padaku untuk membalas perbuatannya. Tepat sekali Tuhan dan Nyonya datang. Sini, sini. Ada apa Nyonya? Sini. Di sini ada seorang pria yang bisa menghasilkan keajaiban-ajaiban. Wow. Konon katanya dia bisa menyembuhkan penyakit apapun. Amazing. Lalu apalagi yang Tuhan dan Nyonya cari? Di mana dia bisa kami temui Nyonya? Dia ada di hutan sana, sedang memotong kayu. Di hutan memotong kayu. Ya, Nyonya bercanda. tidak. Mungkin maksud Anda sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk dibuat ramuan. Oh, tidak Nyonya. Dia memang seorang yang aneh. Dia tidak mengamalkan bakat kedokterannya yang sudah diberikan Tuhan padanya. Orang-orang besar memang selalu punya pikiran ganjil-ganjil. Betul sekali. Tapi Nyonya harus tahu, dia harus dipukuli dulu untuk mengakui bahwa dia adalah seorang dokter. Dipukul. Iya, Itu benar-benar sifat yang aneh Nyonya. betul sekali Nyonya. Tapi Tuhan dan Nyonya akan melihat sifat-sifat yang lebih ganjil daripada itu. Siapa namanya? Nyonya? Namanya adalah Englek. Englek. Ya, tapi tenang. Tuhan dan Nyonya akan mudah mengenali. Karena dia menggunakan topi berwarna coklat, janggut yang sangat lebat, dan renda-renda di lehernya. Menggunakan Iya. topi coklat, berjanggut panjang, dan renda-renda di lehernya. Dia seorang dokter atau seorang penyanyi? Tapi apakah betul dia seperti yang kau katakan? Oh, dia adalah seorang pria yang bisa menghasilkan keajaiban-ajaiban. Wow. Oh, 6 bulan yang lalu, ada seorang perempuan yang dijanjikan sembuh olehnya. Setelah ia ke sana, ke sini, tidak sembuh. Lalu, ke dokter Englek, dia langsung sembuh. Amazing. Terima kasih Nyonya. Kami berutang budi pada Nyonya. Ayo cepat. Cepat kita cari dia. Emang itu berekor. Dasar orang-orang bodoh. Mau saja. Maturi. Akhirnya aku mendapatkan cara untuk membalas perbuatannya.
Cita-citaku ingin menjadi polwan. Mana mungkin aku hanya lelaki. Oh Tuhan, tolong hamba-Mu. Aku tak sudi jadi bapak polwan. Sebentar. Kau mendengar suara orang yang sedang bernyanyi. Mana mungkin aku hanya Kita sampai saja dia. Ada orang. Aduh. Tuan, Apa? apa tuan orang yang bernama Engle? Maybe yes, maybe no. Tergantung apa yang kalian inginkan pada aku. Cari. Lihat saja penampilannya. Seperti seorang penyanyi. Tapi kau ingat katanya waktu itu. Benar juga ya. Ah, sudahlah. Tuan, kami hanya ingin menyampaikan rasa hormat kami, Tuan. Ada rasa hormat ternyata. Kalau seperti itu, namaku memang Engle. Engle. Ah, Tuan, kami senang sekali dapat bertemu dengan Tuan. Kami disuruh menemui Tuan untuk sesuatu yang ingin sekali kami temui. Betul itu Tuan. Dan kami disuruh memohon pertolongan dari Tuan yang sangat kami butuhkan, Tuan. Kalau ada sangkut paut dengan bidang pekerjaanku ini, aku siap untuk menolong Nyonya. Ah, Tuan baik hati sekali. Tapi silakan kenakan topimu, Tuan. Matahari bisa membuat Tuan sakit. Hei, Kenakan atau ini Tuan? Mereka senang sekali berbahasa basi. Tuan, kami harap Tuan tidak heran jika kami datang menemui Tuan. Orang pandai selalu dicari-cari orang. Betul itu. Dan kami diberitahu tentang ilmu Tuan. Memang Nyonya, memang. Dalam soal potong-memotong kayu, akulah orang yang paling pandai di Tangsel ini. Ah, Tuan. Aku tidak segan-segan untuk bersusah payah. Dan kayu-kayuku kupotong begitu rupa hingga tidak ada cacatnya. Soalnya bukan itu, Tuan. Tapi aku juga menjualnya 100-200 kan. Tuan, lebih baik kita bicarakan soal lain. Di tempat lain Nyonya bisa mendapatkan harga mahal kayu api macam ini. Tapi yang ku potong. Tuan, pembicaraan ini lebih baik kita hentikan saja. Jangan. Aku tidak bisa mengurangi harga lagi, Nyonya. Kau mau ngapain? Jangan deh. Apa nih? Ayolah. Jangan. Kok saya dipukul ini?
Jadi kenapa? Apa yang kalian inginkan padaku? Sudah. Kalian kira aku ini siapa? Tuan adalah dokter besar. Dokter besar. Dengar dia. Apanya yang besar? Bener, inang itu yang besar. Kamu ngapain? Tuan, jangan Tuan sangka lagi. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang membuat Anda menyesal. Melakukan apa? Hal yang membuat Anda menyesal. Silakan lakukan. Dan aku bukan dokter. Aku tidak mengerti apa yang kalian ucapkan itu. Jelas, kita harus lakukan itu. Tuan, apa? Saya di sana terus, Tuan. Iya, ada. Sudahlah, akui saja terus terang. Aku bisa Tuan seorang dokter. ada. Aku bisa gila kalau seperti ini. Buat apa Tuan ingkari sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Tuan? Buat apa semua belat-belit ini? Ada. Apa gunanya untuk Tuan? Dua-duanya. Sekali lagi. Aku jelaskan dengan satu atau seribu kata. Mama, aku bukan dokter. Aduh. Dokter? Kan dokter kurang asem. Apa aku tidak menyadarinya? Aduh, apa betul bukan mustahil aku seorang dokter tanpa aku sadari? Tuan tidak akan menyesal karena telah mengakui siapa Tuan yang sebenarnya. Tuan akan puas dengan hasil pengobatan Tuan. Tuan, apakah tuannya tidak hilang? Apa benar-benar tahu bahwa aku ini dokter? Waduh, betul. 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 Aku sendiri tidak menyadarinya. Apa? Tuan adalah dokter yang paling tampan di seluruh dunia ini. Dokter yang telah menyembuhkan begitu banyak penyakit, bukan main. Ada seorang perempuan yang disangka orang sudah mati selama 6 jam. Ia sudah siap untuk dikuburkan. Lalu Tuan datang menandakan sesuatu ke dalam mulutnya. Ia berhasil Tuan hidupkan kembali sampai dapat berjalan ke sekeliling kamar, Tuan. Benar-benar tidak masuk akal. Singkatnya Tuan, Tuan akan puas dengan kami. Dan Tuan akan memperoleh berapapun yang Tuan minta. Asalkan Tuan mau kami ajak ke tempat kami. Apa? Ngapain? Berapa saja yang saya inginkan? Iya. Kalau seperti itu, namaku memang Dokter Engle SC MSc SKCK. Itu tidak bisa disangka lagi, Nyonya. Jadi, apa persoalannya? Kemana kita harus pergi? Kami akan antarkan. Kita akan mengunjungi seorang gadis yang kehilangan kesanggupannya untuk melihat. Waduh. Kalau seperti itu, aku tidak tahu. Senang berolok-olok. Ayo, Kita pergi, Tuan. tunggu. Apa lagi? Aku harus pakai baju dokter dulu. Nanti saja kita cari, Tuan. Nanti saja Tuan di jalan. Sebentar. Wah, sih.
Pegangin. Apa itu Tuhan? Di dalamnya sudah kubuat ramuan yang amat mujarab dari campuran amoxicillin, bodrexin, dan flutulang. Cuh, injak itu. Ini harus diinjak Tuhan. Sudah itu berita dokter. Dokter begini aku senang. Kukira dia akan susah karena dia seorang pelawak tulen. Tapi apa ini? Aku juga tidak tahu. Aduh, sudahlah. Ayo kita pergi. Aduh. Dokter gemblung. Temanya dokter itu. Mana ini orang-orang? Lama sekali mencari dokter. Kalian ini bikin kaget saja. Tuan, kukira Tuan akan senang. Kami sudah membawakan dokter terbesar di seluruh dunia. Oh iya Tuhan, yang lain-lainnya itu tidak ada bandingan dengan beliau. Dia pernah mengobati penyakit-penyakit yang sangat parah, Tuan. Dia bakal pernah menghidupkan orang yang sudah mati, Tuhan. Oh, benarkah? Tapi dia agak banyak tingkah, seperti yang saya sudah katakan. Dan kadang-kadang pikirannya hilang entah kemana. Dia lupa sama dirinya. Iya Tuhan, tanpa maksud menghina, dia agak sinting sedikit. Dan tapi kalau dia sudah berbicara Tuhan, kepalanya seolah-olah penuh dengan buku Tuhan. Kehebatannya sudah tersiar kemana-mana. Dan orang-orang berdatangan untuk menemuinya, Tuan. Betul itu Tuhan? Aku sudah tidak sabar lagi hendak ketemu dia. Jemput dia sekarang. Sekarang di sini Tuhan. Tidak, tahu ini dia saja kalian bawakan. Kalau Tuhan istrinya nanti saja di sini. Yang benar saja kalian ini. Ayo, antar kami pada dokter. Tapi itu Wah,
Masa bodoh dengan anak itu? Memang menyebalkan. Apa Bapak kalau Tuan, yang satu ini akan sama seperti yang lainnya. Obatnya seperti yang dulu-dulu juga. Kalau Tuan mau tahu pendapat, obat yang paling baik yang dapat diberikan kepada anak Tuan ialah seorang suami yang cakep, yang sudah lama ia inginkan, Tuan. Inang, sekarang kau telah mencampuri urusan yang bukan urusanmu. siapa ini? Kerjakan saja pekerjaan. Ngapain? Saya sudah katakan, dan kini saya katakan sekali lagi. Sudah. Semua obat dan dokter yang Tuan berikan kepada Nona tidak akan membuat Nona lebih berguna dari yang biasa. Berisik, diam. Yang dibutuhkan bagi Nona bukan obat atau ramuan apapun juga. Cuma seorang suami yang cakep yang dapat membantu menyembuhkan penyakit seorang gadis. Sudah diam. Apa dia dalam keadaan yang mengizinkan orang untuk memberi istrinya dengan penyakit yang dia idam? Memang Tuhan mau mengawinkan dia dengan laki-laki yang mana? Kenapa Tuhan tidak pilih saja Tuan Leandro? Leandre? Sejak kapan nama dia Leandro? Bukannya Leandro? Diam! Dia bukan laki-laki dan dia tidak sekaya saya. Tapi Tuan, ia memiliki paman yang kaya. Dan dia adalah ahli warisnya, Tuan. Betul itu Tuan. Semua harta yang bakal diserahkan kepadanya tidak lebih, hanya omong kosong. Tuan, saya selalu mendengar bahwa pernikahan akan lebih bahagia jika keduanya saling cinta. Bukan soal kekayaan saja, Tuan. Berisik kalian ini. Pergi sana. Sudah kukatakan. Dasar laki-laki tua bangka kolot. Tuan, lihatlah siapa yang saya bawa. Dokter tampan ini sudah hadir di sini, Tuan. Tuan, perkenalkan, nama saya Dr. Engle SC MSc SKC. Oh, jadi ini dokter tampan itu. Mari Tuan, silakan duduk. Tuan, sudah lama kami menunggu Tuan di rumah ini. Dan kami sangat memerlukan Tuan. Hippocrates pernah berkata, alangkah baiknya kita harus mengenakan topi dahulu. Hippocrates berkata begitu. Ya, Dalam bab mana Tuan? dalam bab mengenakan topi. Oh, karena Hippocrates yang mengatakan kita harus patuh. Betul itu, Tuan. Ayo, cari topi itu. Ya. Itu Tuan. Kenapa topi? Tuan dokter, saya telah mendengar kabar yang sangat gembira. Tuan, bicara pada siapa? Pada Tuan. Saya bukan dokter, Tuan. Tuan bukan dokter. Bukan. Apa ini? Oh, kenapa saya bayu, Tuan? Nah, sekarang Tuan sudah menjadi dokter. Saya
Saya tidak pernah dapat pengangkatan dalam soal itu, Tuan. Kenapa Tuan? Orang seperti apa yang kalian bawa ini? Tidak usah dihiraukan Tuan. Tawa. Ya, tapi aku tidak suka dengan lelucon seperti itu. Tuan, saya minta maaf, Tuan. Tidak apa-apa Tuan. Lagi pula, tidak ada yang terluka. Sudahlah, lupakan semua ini Tuan. Mari dulu Tuan. Jadi Tuan, saya punya seorang anak gadis yang terkena suatu penyakit aneh Tuan. Siapa nama anak Tuan? Namanya Lusin. Oh, Lucien. Nama yang sangat indah untuk kuberi obat. Lucien. Lihat sebentar. Sedang apa dia? Ayo Tuan. Tuan, siapa perempuan dengan bodi besar itu, Tuan? Oh, dia Inang pengasuh bayiku. Mampus. Barang bagus. Inang-inang yang cantik. Obat-obatku sangat butuh padamu. Aku ingin sekali menjadi boneka kecilmu dan buat kamu itu. Mohon supaya istriku jangan diganggu. Apa? Dia istrimu? Ya. Oh. Saya minta maaf, Tuan. Saya tidak tahu. Tenang Tuan, tenang. Tapi percayalah, saya sangat senang sekali kalian bersatu. Kuucapkan selamat pada kalian. Kenapa? Kita gitu saja. Tuan. Kegelapan. Anak gue nih. Pegang aja mas. WA-nya saya. Siapa yang membenarkan bahwa aku ini dokter? Kalau saja tadi aku ketahuan di rumah Goronte, aduh, bisa mati aku.
Tuan. Bagaimana kalau Sepertinya saya analisis dan menurut bahlil laku konsigna, tanganmu sedang tidak baik-baik saja ya? saya tidak sakit, Tuan? Bukan itu saya datang untuk menemui Tuan. Hah? Kalau seperti itu, kenapa kau tidak katakan dari tadi? Tidak. Secara singkat, nama saya Leandre. Saya yang bercita-cita dengan usin yang baru saya Tuan periksa. Karena ayahnya tidak senang, saya tidak boleh menemui dia. Saya meminta Tuan untuk membantu cinta saya dan memberi saya kesempatan untuk melakukan sebuah rencana yang sudah saya buat. Supaya saya bisa menyampaikan sepatah dua patah kepadanya, karena hidup dan mati saya tergantung dari ini semua, Tuan. Apa? Kau kira aku ini siapa? Berani betul kau datang padaku minta bantuan atas cintamu itu. Itu sama saja menurunkan derajat martabat seorang dok. Tuan jangan ribut. Aku mau ribut, kurang ajar kamu. Pelan-pelan, Tuan. Bajingan. Kau kira aku ini apa? Aku adalah dokter. Itu ada suatu kekurangan ajaran Tuan. Duit. Untuk menggunakan aku, Tuan. Aku tidak bicara tentang kau. Kau adalah orang yang sangat terhormat. Tapi di dunia ini ada beberapa orang yang menilai tidak sebagaimana mestinya. Aku marah karenanya. Maaf, Tuan, atas kelancangan saya. Tidak perlu. Gimana? Apa persoalannya? Tuan harus tahu bahwa penyakit yang mau Tuan obati itu adalah penyakit pura-pura. Pura-pura? Ya, betul sekali. Para dokter telah memikirkan dan telah mengatakan bahwa sebabnya dari otak. Otak? Ada yang mengatakan dari usus, ada yang mengatakan dari ginjal, Ganjil? dan juga ada yang mengatakan dari hati. Ampela? Sebabnya sebenarnya adalah cinta, Tuan. Bahwa Lucian mengidap penyakit ini agar ia terhindar dari pernikahan yang macam dia. Supaya jangan ada orang yang melihat kita secara bersama-sama. Lebih baik kita pergi dari sini. Nanti sambil berjalan, saya akan bicarakan apa yang saya mau inginkan dari Tuan. Mari, Tuan. Sekarang ini saya sangat cinta pada Tuan. Saya bukan dokter namanya. Kalau dia tidak mati, aduh, pasti dia jadi milik Tuan. Orang baik. Aku bersedia
dia berterus terang pada Tuhan. Aku bukan dokter. Hah? Aku bukan dokter. Apa? Seperti Tuhan berterus terang padaku. Jadi selama ini Tuhan bukan? Bukan. Mereka menjadikanku dokter karena aku dipukuli. Tapi atas apa ongkos yang mereka berikan padaku, aku jadi menurut padanya Tuhan. Dalam soal ini memang harus betul-betul diakui bahwa orang-orang mati belum tentu tahu diri. Ayo Tuan. Tuan. Kita sudah sampai depan rumahnya Tuan. Tadi saya sudah sini. Tuan. Saya minta doa restu Tuan. Iya. Untuk diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumahnya Tuan. Ya. Percintaan. Ayo Tuan. Cepat sekali kamu. Orang Rusianya di situ. Di belakang ternyata. Apa Tuan? Sepertinya ada orang yang datang padaku minta obat-obat yang jahat itu. Tunggu di sana. Ayo baik. Udah, tolong makan. Sudah aku saja nih kau. Repot. Wah, itu. Ayo cepat, kopnya. Kacau semuanya, kacau Tuan. Anak Tuan telah pergi bersama Leandre. Dialah bajingan itu. Dia telah atur supaya anak Tuan pergi bersama Leandre. Kenapa Tuan? Apa? Dengan begitu dia juga akan membunuhku. Tidak akan Tuan. Panggil polisi sekarang. Jangan biarkan dia pergi. Pengkhianat akan kuhadapkan dia pada pengadilan. Ayo cepat. Siap. Sini kamu. Tuan dokter. Sesat apa Tuan? Ya. Saya tidak korupsi Tuan. Ayo. Ya. Saya tidak mendapat pohon. Mama. Martin. Cuma Jokowi. Wah, ini rumahnya. Megah. Mewah. Tapi susah sekali mencari rumah ini. Suamiku ada di dalam tidak ya? Tuan, Apa? bagaimana dokter yang sudah aku berikan? Ada. Dia akan digantung. Dia akan digantung. Ya. Suamiku akan digantung. Ya. Aduh, Martin. suamiku. Martin. Suamiku. Apakah kau benar akan digantung? Kau bisa lihat sendiri, Tin. Apakah kau rela mati di depan banyak orang ini? Apa? Kau begitu tega melihatku mati di depan banyak orang ini? Tidak. Setidak-tidaknya selesaikanlah masalahmu. Lalu kembali pulang bersamaku. Dan kembalilah memotong kayu. Itu yang membuatku senang. Aduh, tolong dada saya sakit. Sudah, cukup. Tidak. Pergi kamu, Adil. Polisi akan segera datang. Dan kamu akan segera digantung. Diam di sini. Tuhan. Enggak. Martin. Suamiku. Tuan, jangan digantung. Langsung saja ditembak mati. Martin, kau telah menghancurkan adikku. Tidak, suamiku. Ya. Mama. Tuan, jangan Tuan. Saya mohon Tuan. Polisi.
di sini. Di mana dia? Aku mau bawa buktinya loh ini. Lihat ini. Buktinya sudah jelas bahwa ada dokter gadungan. Beritahu aku sekarang. Itu dia. Iya Tuan. Jangan Tuan, jangan. Saya mohon Tuan. Jangan saja. Katakan siapa yang ada di poster ini. Langsung aku sikat dia. Ini dia Tuan orangnya. Ini dia Tuan. Saya mohon Tuan. Cocok sekali. Langsung saja bawa. Tuan, saya tidak korupsi. Saya tidak menebang pohon. Saya bukan korupsi bos. Ayo kita. Kau diam! Suamiku. Kau diam! Diam di sini! Suamiku. Tuan, jangan Tuan. Diam! Apakah hukumannya tidak bisa diganti dengan satu pukulan saja? Mama. Tidak! Hukum harus ditegakkan! Gantung dia sekarang! Gantung dia! Dan demikianlah dan mari berkenalan langsung dengan para aktor. Muhammad Nabil Raja Boy Agen Kurniawan sebagai polisi. Sebagai Leandre. Agia Rahmawati sebagai Valere. Ridwan Ilyas Ramadan sebagai Lukas. Hanifah Kurotolain sebagai Martin. Dan Wowo Darmawan sebagai Engle. Dan inilah para panitia yang bekerja di balik layar. Konsumsi Muhammad Fatur Rahman, Octavia Wahyu Nengsi, Koordinasi Lapangan dan Hubungan Masyarakat Aulia Nur Pratiwi, Artika Salsabila Ashari, Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi Nur Lailatul Qadri, Andika Putra Pratama, Agia Rahmawati, Dana Usaha, Angelina Fatura, Octavia Wahyuningsi, Atika Naswa Salsabila Sudiro, Tiketing, Fani Eka Lestari, Rinda Kusumawati, Rasmawati, Penata Rias, Agil Sabrina, Nabila Priscilia Putri, Siti Dinda, Penata Lampu, Muhammad Nabil Raja Boy Agin Kurniawan, Muhammad Fatur Rahman Triputrahani, Penata Busana, Rinda Kusumawati,
Rasmawati, Fani Eka Lestari. Penata musik Muhammad Faturrahman Putrahani, Muhammad Nabila Zahaboy Agin Kurniawan. Artistik dan perlengkapan Regina Aisyah Edlin, Rizka Anindita, Wowo Darmawan, dan Muhammad Arianto. Stage Manager Salwa Salsabila Lubis. Bendahara Hanifah Purotulai. Sekretaris Kelvin Febrian. Asisten sutradara Hanifah Purotulai. Pimpinan produksi Ridwan Ilyas. Sutradara kita Salwa Mawar. Dan kami teater Bola Palete dengan lakon Dr. Baduan mengucapkan terima kasih. Wah, luar biasa teman-teman. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk peminatan teater dari Bola Palete.